Halo guys, gue sekarang lagi ada di gedung Chemistry di Stanford University. Jujur ini baru pertama kali gue kesini, padahal gue udah hampir setahun kuliah di sini. Dan hari ini kita akan menginterview Val atau Valentino Sudaryo, mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh program PhD di Stanford, sempat mengambil S1 juga di MIT, menang berbagai macam kompetisi Olimpiade nasional, internasional, mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Again, gue selalu merasa anak-anak Stanford humble. Mungkin gue bias, tapi rata-rata anaknya enak diajak ngobrol, nggak show off, nggak braggy, dan selalu mau berbagi ilmu. Let's check it out. Ya, teman-teman, nama saya Valentino. Saya sekarang sedang menempuh studi S3 di Stanford, jurusan imunologi. Jadi saya di program imunologi under Biosciences. Itu adalah program di bawah naungan School of Medicine. Jadi School of Medicine di sini Stanford itu sendiri ada tiga jenis program. Ada jalur MD itu menjadi dokter, jalur PhD itu untuk riset, dan ada juga MD PhD, ada gabungan keduanya. Besar dari keluarga yang cukup sederhana. Papa saya ini wira swasta, dia buka bengkel mobil. Sedangkan mama saya itu ibu rumah tangga. Lucunya sendiri itu, I think stereotipenya di Pontianak, apalagi untuk kalangan Tionghoa, itu adalah ketika orang tuanya sudah punya bisnis dan segala macam, itu anaknya disuruh dipaksakan untuk melanjutkan bisnisnya. Papa saya sendiri nggak pernah bilang ke anak-anaknya, oh ya kalian kalau sudah besar boleh ambil alih bengkel papa. Yang ada malah papa saya itu ketika kita masih bertumbuh besar, dia bilang kalian nggak boleh tahu sama sekali gimana cara ngurus bengkel. Kalau perlu kalian udah belajar aja di atas, dan bebas mau nelusuri bidang masing-masing. Sejak kecil saya nggak pernah bermimpi untuk kuliah ke luar negeri. Sebagai anak daerah, kepikirannya itu cuma pingin ya kalau bisa mentok-mentok sampai ke Jawa, ke Jogja gitu, ke UGM udah mantep banget. Tapi pas akhir dari perjalanan karir Olimpiade Sains saya di SMA, ini ada kelas yang ngusulin, Valen, lu kan agak pintar juga ya, udah bisa ikut internasional, kenapa nggak coba apply MIT? Dan lucunya saat itu saya ini kelas 12, jadi kelas 3 SMA, saya belum pernah dengar yang namanya MIT, nggak pernah kebayang. Jadi apaan MIT? Dan terus baru diceritain, dan kedengarannya mulai menarik ya, karena sistemnya sekolahnya beda. Itu bisa diceritain lagi. Tapi karena itu saya ya udah iseng-iseng aja coba apply ke MIT, dan akhirnya dapet. Itu juga di luar sangka. Dan akhirnya berangkat kuliah S1 di MIT, jurusan teknik biologi atau bioengineering. Val, boleh jelasin nggak kita sekarang lagi ada di gedung mana? Ya, jadi kita ini di gedung ChemH di Stanford. Jadi Valen sendiri walaupun di program imunologi, bisa masuk ke lab-lab di beda-beda institut di Stanford. Jadi ChemH ini sendiri adalah institut yang fokusnya adalah gimana kita menyatukan bidang studi kimia dengan medicine. Oke. Right. Jadi ini institutnya itu dibangun oleh Carolyn Bertozzi yang baru saja memenangkan Prime Model tahun ini di bidang kimia. Jadi kita bisa lihat-lihat keliling di sini. Oke. Ya. Masih di sini dia? Iya, masih di sini. Dia di lantai 2, tapi jadi ini salah satu contoh untuk lab di Cambridge. Jadi bisa dilihat ini sistemnya, modelnya kita sharing ya. Kita bagi space dengan berbagai macam lab. Jadi sekarang ini ada long lab dengan Martinez lab. Fungsi lab ini apa ya? Apa yang dikerjakan di lab ini? Oh ya, jadi masing-masing lab topiknya beda-beda kan ya. Long lab sendiri ini belajarnya tentang metabolisme. Gimana kita belajar, dan salah satu paper atau publikasi yang mereka baru saja keluarkan adalah mereka mencari zat senyawa apa sih yang dikeluarkan manusia ketika sedang berolahraga. Karena mereka ini awalnya itu karena mereka tahu ketika orang berolahraga bisa menekan rasa lapar.
dan mereka pengen cari tahu itu zat senyawanya apa. Oke. Project riset paling terbesar di program kamu saat ini itu apa? Program saya imunologi. Atau di Stanford Camp yang secara umum di program imunologi mungkin bisa dibagi ke beberapa topik besar ya. Banyak yang mempelajari gimana cara mengobati kanker menggunakan sistem imun. Dan salah satunya ada proyek saya sendiri. Ada juga yang mempelajari autoimunitas seperti multiple sclerosis, IBD. Ada juga mempelajari penyakit menular seperti HIV dan segala macam. Itu gimana cara kita bikin vaksin juga, banyak lab di sini Stanford. Banyak sih. Oke. Ya. Jadi untuk program PhD di School of Medicine itu dibagi jadi mungkin ada 14-15 cabang. Oke. Termasuk imunologi, ada juga program kanker, ada program stem cell, sel punca. Oh, stem cell ya. Ada program mikrobiologi, biokimia, genetik. Jadi banyak sih. Oke. Ya. Oh ya, boleh ceritain dikit nggak proses ketika apply ke MIT? Ya, untuk jadi apply untuk S1 di Amerika sebenarnya lumayan standar ya untuk setiap sekolah, jadi lumayan sama requirement-nya. Jadi kalau di MIT sendiri yang dibutuhkan adalah SI, paling penting SI. Di MIT itu SI-nya dipecah-pecah jadi 5 SI pendek. Sekolah lain mungkin agak beda formatnya. Jadi yang ditanya itu seperti, apa hobi kamu, terus ceritakan tentang pengalaman kamu yang paling berharga, atau ketika pengalaman kamu ketika kamu gagal, gimana kamu cara menghadapinya. Jadi kita banyak soal yang personal ya. Dan tidak lagi untuk menanyakan tentang, kamu itu sebenarnya pintar nggak sih? Tidak nanya kamu ini belajar apa dulu, belajar biologi atau belajar kimia dan segala macam kan. Jadi lebih tentang karakter kamu sih. Dan itu juga didukung oleh kedua, dibutuhkan surat rekomendasi, dan itu biasanya ditulis oleh guru-guru sekolah kamu. Jadi mereka lumayan spesifik. Di MIT mintanya satu dari guru STEM, jadi guru science, satunya di guru sosial, social science, jadi boleh belajar ekonomi, belajar sejarah dan segala macam. Dan satunya lagi biasanya dari kepala sekolah. Oh, banyak juga ya? Iya. Jadi ada 3. Kepala sekolah atau counselor. Kalau misalnya sekolahnya lumayan ya mewah gitu ya. Iya. Tapi kalau karakter yang dicari MIT itu kayak gimana sih? Ya, MIT tuh mencari orang yang lumayan daring ya, lumayan berani. Lumayan berani. Dan berani dalam konteks berani mengambil resiko. Berani menjadi a game changer di bidang sains, di bidang semuanya kalau perlu. Karena MIT sendiri emang kita kenalnya MIT itu sebagai sekolah STEM ya, sekolah engineering, sekolah teknik yang wow. Tapi MIT sendiri itu menekankan pentingnya kita belajar cara menulis. Oh gitu. Ya. Menulis apa nih? Just writing in general. Ya. Jadi kita tuh banyak kebutuhan requirement-nya buat MIT lulus itu adalah kelas menulis. Kita harus ngambil 3 kelas yang setiap minggunya harus nulis karangan, nulis esai, dikumpulin lalu dicek dan segala macam. Dan itu menulisnya bisa macam-macam. Kalian sendiri dulu ngambilnya kelas menulis di bidang world music, jadi musik dunia. Itu jauh banget ya dengan engineering. Iya, jadi seperti itulah. Jadi kita belajar cara menulis dan segala macam. Kita bukan dipaksa sih, emang diharuskan mengambil kelas social science. Jadi dulu banyak juga ngambil kelas ekonomi dan segala macam. I see. Perbedaan jenjang karir dokter di Amerika dengan di Indonesia apa? Jenjang karir mulai dari studinya dulu ya. Kalau di Indonesia kan program kedokteran itu kan dari S1. FK lah ya. Kalau di sini S1. Kalau di sini tuh setara dengan
doktorat. MD itu doktorat. Jadi program dokter itu ketika kamu lulus S1 baru kamu bisa apply ke MD. Nah, jadi di MD di sini lebih banyak fokus juga buat riset. Jadi biasanya untuk apply ke MD sendiri diharuskan dari S1 ataupun habis lulus S1 dari gap year itu untuk melakukan banyak riset sebelum apply. Oke. Oh, dia sama kayak hukum ya, tandanya dengan background apapun bisa masuk ke MD. Ya, benar sekali. Jadi pas dulu di MIT banyak banget yang S1-nya itu mungkin program studi matematika, teknik mesin, yang akhirnya karena punya interest, punya minat untuk ngambil kedokteran, apply aja. Asal kamu menyelesaikan beberapa requirement itu kan. Jadi apakah kamu sudah melakukan riset sebelumnya, apa kamu sudah pernah shadowing practitioners. Jadi kita di sini sebelum apply MD kamu harus menghabiskan 40 jam atau lebih mungkin untuk melihat gimana sih cara dokter yang sebenarnya itu mengobati pasien gitu. Oke. Ya, jadi di sini kita bisa lihat para Nobel di Stanford, jadi sebagai profesor di Stanford. Dan sekarang untuk School of Medicine sendiri kita ada 10 orang ya. Dan ini yang terbaru, Carolyn Bertozzi tahun 2022, peraih Nobel di bidang kimia. Jadi Carolyn ini sebelumnya belum ada ini, nggak tahu kenapa ada sekarang. Hampir jatuh. Saya nih. What would that be? Selama di MIT yang nggak sesuai dengan ekspektasi ya, Pak? Yang tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Jadi sebenarnya mungkin kelasnya ya salah satunya. Jadi kalau misalnya kalian ingin bandingin nih MIT dengan Stanford, di Stanford terutama untuk program S1-nya ya, kebanyakan kelasnya itu sebenarnya diajarin oleh instruktur khusus. Jadi bukan oleh dosen yang melakukan riset, bukan oleh profesor-profesornya sendiri, tapi merupakan orang-orang yang memang datang ke Stanford buat ngajar doang. Jadi mereka emang sudah dilatih khusus untuk ngajar. Di MIT sendiri itu mungkin sangat jarang ya ada instruktur seperti itu. Jadi di MIT itu kualitas kelasnya itu bisa dari bagus banget sampai jelek banget. Itu tergantung profesornya sendiri sih. Dan walaupun kita tahu sebenarnya kok profesornya sebenarnya jago, tapi kalau dia lagi nggak niat itu kelihatan banget, karena emang seakan-akan di MIT itu dipaksain ya. Jadi mungkin kita sebagai penerimanya sebagai pas Valen dulu itu banyak kelas sekali yang seperti computer science, sekolah Valen dulu ngambil kelas coding tuh bosen banget. Dan waktu itu sempat jadi kepikiran, jadi nggak mau ngambil CS deh, nggak mau jadi computer scientist. Tapi sekali ngambil kelas coding di sini di Stanford yang setara lah dengan kelas dulu yang Valen ambil, tuh bagus banget. Misalkan Valen dulu S1-nya di Stanford, mungkin bisa jadi S1-nya di CS, mungkin bukan video engineering lagi. Bedanya apa, maksudnya lebih bagus di Stanford kayak di cara pengajarannya? Ya, delivery. Jadi cara ngajarnya jauh lebih bagus. Jadi lebih gimana ya? Lebih menekankan nggak cuma ini secara teknis. Mungkin secara teknis MIT ngajarnya lebih dalam ya konsepnya dan segala macam. Tapi di Stanford itu ditambahkan dengan motivasi. Kenapa sih kita ingin belajar ini? Kan? Jadi ketika kita pertama kali mempelajari sesuatu kan, kalau misalnya kita sama sekali nggak tahu ini apa sih? Konteksnya. Ya, konteksnya ini buat apa sih kan? Kedepannya, jadi agak bakal ini kan mudah hilang. Ya. Hal terberat yang Val jalani selama di MIT apa? Mungkin yang terberat sebenarnya pas mungkin tahun pertama ya. Jadi Valen sendiri sadar bahwa Valen sebenarnya ini bukan anak yang gimana pintar ya. Jadi di tahunnya Valen yang keterima di MIT sendiri itu orang Indonesia cuma satu. Jadi Valentino sendiri. Dan Valen tahu yang apply ke MIT itu siapa aja tahu, karena kebanyakan teman-teman Olimpiade kan. Dan Valen juga udah lama kenal mereka dari SMP.
Jadi Valen tahu udah mereka tuh pintarnya kayak gimana gitu. Jadi dari segi intelligence doang, kalau kita cuma siapa yang pintar, Valen yakin bukan Valen yang paling pintar. Cuma entah kenapa Valen yang keterima. Jadi waktu itu mungkin ekspektasinya adalah, oh kalau Valen udah di MIT keterima dan Valen nggak berprestasi, itu merupakan sebuah letdown, kecewaan. Jadi tahun pertama itu Valen tuh benar kalau yang namanya kelas, PR, ujian itu benar-benar belajarnya tuh parah banget deh. Dan sampai itu teman-teman ngajakin jalan, teman-teman ngajak keliling Boston dan segala macam, nggak pernah mau. Jadi tahun pertama itu Valen benar-benar mengurung diri, cuma di asrama belajar doang. Ya, kita sekarang sedang di Loki Building, di institut khusus buat belajar stem cell atau sel punca. Jadi jenis riset yang bisa dipelajari di sini mungkin salah satunya adalah mempelajari perkembangan sel darah ya. Jadi banyak sekali penyakit-penyakit darah yang bisa diobati dengan menggunakan sel punca sendiri. Oke, kita jalan. Kalau di Stanford sendiri sekarang kan mengambil program PhD in Bioscience. Ya. Itu secara singkat programnya mengenai apa yang dipelajari? Ya, jadi Valen itu di program imunologi sekarang. Riset khususnya itu terapi imun untuk penyakit kanker, cancer immunotherapy. Jadi ini suatu konsep yang lumayan baru ya. Mungkin awal tahun 2000-an dan sudah memenangkan Nobel sebenarnya. Tahun 2017 kalau nggak salah, atau 2018. Jadi idenya sendiri adalah ketika secara tradisional ya, pengobatan kanker itu di dunia barat setidaknya itu adalah menggunakan namanya zat sitotoksik. Kemoterapi? Ya, seperti kemoterapi. Jadi itu ketika kemoterapi itu zat yang disuntikkan ke dalam manusia itu adalah obat yang membunuh sel, kan? Dengan harapan dia membunuh sel kanker lebih banyak daripada sel-sel lainnya. Ya. Tapi karena dia membunuh sel-sel lainnya, efek sampingnya banyak dong. Jadi bahkan banyak orang yang botak, ada gangguan pencernaan dan segala macam. Jadi konsep menggunakan sistem imun untuk mengobati kanker itu adalah cara untuk kita biar bisa membunuh sel kanker, tapi secara spesifik karena sistem imun kita sudah berevolusi ya sejak lama, dan saking canggihnya dan saking kompleksnya itu sebenarnya bisa membunuh kanker. Cuma kanker itu juga bisa beradaptasi untuk menekan sistem imun kita. Jadi gimana sih kita untuk membuat obat yang bisa menarget the brakes atau rem-rem yang diberikan oleh sel kanker terhadap sel imun, seperti itu. Ya, jadi kita di sebelah sini ada di Old Hospital Building di Stanford. Itu namanya Stanford School of Medicine, tentunya punya rumah sakit sendiri. Jadi ini salah satu gedung rumah sakit kita yang juga ada beberapa lab riset ya. Dan sebelah sini adalah salah satu gedung terbaru, itu BMI, Biomedical Infectious Building. Dan sini lebih fokusnya ke bioinformatika. Bedanya bioinformatika dengan bio life science and bioengineering apa? Ya, so life science itu mungkin yang secara konvensionalnya ya, mempelajari biologi secara makhluk hidup dan segala macam. Bioengineering sendiri adalah gabungan dari prinsip teknik dengan biologi. Jadi contohnya adalah menciptakan alat-alat untuk mendeteksi atau mempelajari proses biologis ya, apa itu mikrofluidik, and so on. Bioinformatika ini mungkin tren yang baru ya, karena kita sekarang kekuatan computing juga udah lumayan kuat. Jadi idenya adalah bagaimana kita menggunakan data yang sudah ada atau untuk mempelajari suatu fenomena. Jadi contoh data yang bisa dipakai apa? Jadi sejak tahun 2000-an, sejak Human Genome Project, kita sekarang udah banyak sequence dari itu spesiesnya manusia ataupun hewan-hewan lainnya. Jadi kita dari situ sudah bisa mempelajari, oh kalau misalkan sequence-nya ini, kira-kira ini proteinnya seperti ini gitu. Itu salah satu contohnya. Untuk mempelajari epidemiologi penyakit,
juga iya, dari berdasarkan oh ya ini orangnya kena berapa dan segala macam, kita bisa memprediksi gimana sih ya tahun depannya gimana merawat dan mencegah. Prediksi vaksin juga dari sini banyak, kira-kira strain virus apa yang bakal keluar tahun depan kita prediksi kan, dari data-data yang sudah ada di seluruh dunia, baru kita bikin vaksin flu seluruh dunia seperti ini. Jadi di Stanford itu punya berapa rumah sakit? 2. Berapanya nggak tahu ya. Soalnya banyak sih, dan nggak semuanya di Stanford campus. Banyak pisah-pisah. Tapi yang utamanya di sini kita ada satu rumah sakit yang utamanya, I think General Hospital. Kita ada Children's Hospital, which I think is maybe top 10 di Amerika. Rumah sakit anaknya ya. Ya. Tapi itu juga ada rumah sakit khusus buat sports, buat olahragawan. Contohnya kayak pemain-pemain NBA, treatnya di situ kan. Oh gitu. Ya, rehabnya kalau ada cedera apa di situ. Fisioterapi gitu ya. Golden State Warriors particular. Terus kita ada penyakit buat neuro, ada penyakit atau imun dan segala macam. Tapi itu lokasinya beda-beda di seluruh Bay Area. Ya. Kalau mata kuliah yang paling Valen suka selama kuliah di Stanford sama profesor yang paling berkesan? Nah, kalau dibilang mata kuliah, sebenarnya di program Valen sendiri nggak ada yang berkesan sih. I like your honesty though. Ya. Karena kenapa ya? Pas Valen daftar sendiri ke Stanford, dulu Valen keterimanya banyak sekolah ya, lumayan. Dan salah satunya di Stanford itu they're not known, nggak terkenal buat kelasnya. At least setidaknya buat graduate program ya, program. Karena seperti yang gimana ya? Mungkin fokusnya Stanford lebih ke riset ya. Mungkin jadi mereka nggak terlalu fokus buat kelasnya untuk at least program studi S3. Jadi paling nggak ada yang berkesan di situ sih. Yang paling berkesan yang mungkin kelas IS itu. Yang sebenarnya ya computer science yang sebenarnya cuma ngambil iseng doang sih. Iya. Bagaimana proses aplikasi S3 di Stanford di program kamu? Ya, jadi program aku sendiri atau di program biologi dan bioengineering di seluruh Amerika sebenarnya lumayan unik ya, karena kita sebenarnya nggak apply ke profesor-profesor tertentu, kita apply ke sekolahnya. Jadi kita just Valen dulu pas apply-nya langsung ke Stanfordnya. Jadi di Stanfordnya sendiri itu kan ada program-program khususnya, misalnya kembali lagi ke program imunologi dan segala macam. Nah, kita harus milih mau program yang mana gitu. Nah, jadi pas kita tulis personal statementnya itu, kita harus tulis, misalkan kita keterima nih di Stanford, kita sebenarnya mau risetnya di bidang apa gitu, atau seperti apa. Jadi contohnya kalau di bidang imunologi, kembali lagi bisa, saya mau mempelajari kanker, atau saya mau mempelajari, saya menggabungkan informatika dengan imunologi dan segala macam. Pas kamu udah keterima di Stanford, tahun pertamanya sebenarnya kamu nggak melakukan riset apapun, sebenarnya kamu nggak langsung melakukan riset PhD kamu sebenarnya lebih ke milih lab. Kita panggilnya itu rotation. Jadi kita melakukan rotasi. Jadi kita istilahnya itu kita numpang di lab orang untuk beberapa bulan mungkin atau beberapa minggu. Kita ya coba-coba lah, kita ngomong-ngomong orang di situ, berinteraksi, mungkin melakukan beberapa eksperimen. Tapi fungsinya itu untuk lebih untuk ini sebenarnya cocok nggak sih labnya? Karena setelah kita udah mulai PhD, kamu bakal di situ selama mungkin 4-6 tahun. Terus kalau plan setelah selesai dari PhD ini apa? Keeping it open, jadi kami masih sangat terbuka ya. Sebenarnya kalau punya PhD itu dan pribadi sendiri, I think I can work on many different things. Bisa ngerjain beberapa banyak hal, apa itu akademik atau industri, ataupun di luar industri biotek bisa juga masuk venture capital dan segala macam, atau consulting. Jadi masih sangat terbuka sih. Mungkin kalau Valen sendiri lebih pingin ntar mungkin mungkin setahun sebelum lulus baru lihat ini opsinya apa aja. Opsinya di mungkin berbagai negara atau opsinya di berbagai tempat dan jenis pekerjaan baru bisa di ini. Menurut Valen tuh PhD ini
apakah orang cukup untuk mengambil master aja atau kenapa orang juga Ambil perlu PhD. mengambil PhD ya? Nah, ini agak beda ya. Mungkin kalau untuk beberapa bidang tertentu seperti computer science kembali lagi, ketika kamu udah bisa coding dan kalau tujuannya cuma mau pingin kerja di company-company kayak Google and so on, sebenarnya nggak perlu ngambil master pun nggak perlu sebenarnya. Asal udah bisa coding ya udah kerja aja gitu kan. Nah, kalau untuk bidang STEM yang lain dan emang kalau pinginnya melakukan riset atau pingin pekerjaan yang involve ada research, kayak PhD malah sangat diperlukan, nggak cuma master. Karena orang master di sini tuh cuma kebanyakan ngambil kelas kan. Kamu di sini cuma setahun 2 tahun. Riset itu nggak cuma sepanjang 1-2 tahun. Panjang ya. Apalagi riset bidang biologi ya. Ketika kamu sudah namanya dihadapin dengan hewan, makhluk hidup dan segala macam, itu butuh waktu untuk mereka berkembang biak dan segala macam, atau itu bisa dites. Jadi riset itu bisa untuk satu publikasi aja bisa 3-4 tahun. Ya kan? Dan kalau memang fokusnya pingin research, apapun itu baik di akademia maupun di industri, karena sekarang banyak juga kan research development untuk bikin obat-obatan dan segala macam, harus PhD. Ini kan 0,0000 sekian persen lah anak Indonesia yang bisa menempuh kuliah di kampus seperti kayak MIT dan Stanford. Sampai sejauh ini, apa sih the biggest learning, pembelajaran terbesar yang bisa kamu bagikan kepada teman-teman di Indonesia? Mungkin yang pertama is to stay open ya, main terbuka. Karena apa ya, keterbukaan itu penting karena you might never know, kamu nggak bakal tahu kan, kamu bisa belajar apa dari orang lain. Dan terbuka terhadap nggak cuma hal yang kamu tapi terhadap mungkin hal yang kamu tidak ketahui sebelumnya, ataupun terhadap argumen yang menurut kamu mungkin oposisi ya. I think you just need to be open-minded in the sense. Di sini itu mungkin di Amerika dan mungkin kita harapkan di Indonesia juga seperti itu di kemudian hari, adalah di sini lebih kolaboratif juga. Kayaknya di Indonesia itu lebih gimana ya, lebih hierarkikal. Power dynamic-nya terlalu top down ya. Sedangkan di sini kalau misalnya kita ngomong dengan bertukar ide dengan profesor mana, profesor sini, kamu tinggal email aja atau datang ke kantornya dia, ngobrol aja gitu kan. Gak perlu, kamu tetap harus sopan dan segala macam. You need to be polite still, right? Tapi nggak perlu kayak gimana ya, saya sungkan ngomong karena bapak sudah 30 senior, jadi nggak enak. Kalau di sini ya itu, kalau misalnya kamu punya ide ya ini sebarkan aja. Kalau punya pertanyaan tanya aja. Dan orang mengapresiasi itu. Gitu ya. Dan mungkin di Amerika lagi, mungkin ini kembali lagi, kalian juga mulai sedikit terpapar atau belajar pas juga nulis esai. Be confident, harus lebih percaya diri. Kenapa? Karena di Indonesia kembali lagi itu budayanya sungkan, budayanya malu-malu. Kalau di sini, kalau misalkan kamu emang ide kamu merasa lebih benar, ya udah ngomong aja, nggak perlu takut. Karena di sini yang dinilai adalah substance dari perkataan kamu kan. Konten ya. Ya konten, daripada kamu ngomong ngasal, tapi nggak ada isinya, ataupun kamu sebenarnya punya sesuatu tapi kamu nggak ngomongin, kamu nggak bakal pernah maju di karirmu kan. Jadi harus berani untuk, sekali lagi bukan untuk sombong ya, tapi berani untuk, kalau kamu tahu ya udah kasih tahu orang, saya sebenarnya juga tahu gini, saya punya skill setnya, saya mampu untuk melakukan sesuatu. Apa keunggulan MIT dibanding Stanford? Keunggulan MIT dibanding Stanford, I think kamu lebih nerdy ya. Di mana? Di MIT. MIT jauh lebih nerdy. Jauh lebih nerdy. In a good sense. In a good sense. Karena di MIT itu, dan mungkin karena ini paling susah ya bandinginnya kan S1 dengan S3 ya. Tapi kalau S1 di MIT masih ingat kayak
kita ngobrol sama orang, you can geek out about any science gitu. Dan kamu ngomong sama teman kamu yang mechanical engineer pun, yang teknik mesin pun, kamu ngomong tentang biologi, mereka bisa, oh ya, you know, it's interesting, right? And they can bisa lanjutin percakapan seperti itu. I really appreciate it, bener-bener ini sih, karena di Indonesia dulu nggak pernah merasa seperti itu ya. Mungkin kalau Valen di komunitas Olimpiade Science bisa ngomongin sains gitu ya, bisa benar-benar dalam. Tapi kalau di sekolah dulu paling ngomong dikit aja udah nggak usah ngomong lagi lah. Udah bosen ngapa ngomong biologi terus. Iya. Itu aku akan jadi contoh murid yang kayak gitu tuh. Nggak akan mau. Kalau di Indonesia tipikalnya kalau misalnya ngomong kayak gini, bilang aduh sok pintar. Ngapain sih? Stigma. Iya. Sebenarnya Valen juga dulu sering dibilang dibully ya mungkin ya. Dan dulu benar-benar jadi akhirnya malu sih, nggak pernah mau ngomong tentang kalau misalnya suka sains dan segala macam. Karena ya begitu, di Indonesia kan ditekan orang anak-anak yang minat dengan sains ya dianggap aja cupu lah, apalah. Cupu ya, nggak gaul gitu kan. Jadi percakapannya kalau di dulu harus beradaptasinya ya gitu. Kalau mau punya teman ya di SMP SMA ya nggak usah ngomong sains lagi. Makanya komunitas sains Valen di Olimpiade Sains terutama itu benar-benar jadi rumah tersendiri lah ya. Jadi ya pengalaman yang benar-benar memorable. Interesting. Kalau keunggulan Stanford dibanding MIT? Ini mungkin lebih eksternal ya, mungkin lebih cuaca satu. Of course, kalau Verne, kalau Boston tuh depressing banget sih. Ya, benar-benar kalau udah winter dan segala macam, itu benar-benar kayak terisolasi aja sih, sedih banget. I feel you. In fact, your performance benar-benar kayak nggak pengen keluar dan segala macam. Stanford itu mungkin work-life balance yang lebih bagus. Mungkin itu. Mungkin karena salah satunya gara-gara cuaca. Jadi orang kalau udah weekend ya udah keluar aja. Kan? Karena di sini banyak kerjaannya, mau hiking, mau climbing, mau keluar kan, sepanjang tahun cuacanya bagus. Kalau akademik bedanya apa? Maksudnya keunggulan Stanford secara akademik dibanding MIT? Ya itu maksudnya karena work-life balance-nya bagus, kayaknya pas fokusnya ya udah fokus pas hari Senin sampai Jumat gitu. Benar-benar risetnya fokusnya situ. Tapi setelah itu ya semua orang cabut kan. Kalau di MIT itu kayak nggak ada hobi gitu orangnya, seakan-akan. Apalagi kalau udah S3 ya, udah robot doang. Kayak satu agak beda. Kalau kita ngomongin S3-nya, anak S3 di MIT itu bener-bener Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu bisa 10 jam, 12 jam sehari di lab doang. Makanya banyak yang burn out di MIT sebenarnya. Ya, karena kerja terus dan bukan karena mereka mau juga ya, kebanyakan yang dipaksa juga sama profesornya. Nggak boleh ngambil cuti, nggak boleh liburan, walaupun waktunya libur masih dibilang nggak boleh kemana-mana. Jadi anak yang international student banyak yang burn out. Ini di lab kita, jadi sehari-hari kita bisa melakukan eksperimen di sini. Kita ada senyawa-senyawa kimia, you can use a pipette seperti ini untuk ngambil, dan kita campur-campur deh. Lalu kita juga biasa di ruangan di situ kita bisa namanya tissue culture, untuk kita bisa mengembangbiakan sel-sel untuk kita nanti tes. Terima kasih semuanya untuk telah mendengarkan atau mengikuti perjalanan Valen hari ini. Mungkin harapan terakhir Valen buat kalian semua adalah berharap bahwa suatu saat bakal banyak lagi anak-anak Indonesia di MIT, di Stanford, kalau perlu ratusan bahkan ribuan. Jadi pesan Valen adalah untuk tidak pernah berhenti berusaha. Jangan pernah, Valen sendiri seperti yang udah diceritain, gak pernah berharap ke sini, tapi juga satu kenapa berhasil dapatkan beasiswa di Stanford dan MIT. Jadi itu tidak mustahil ya. Jadi nggak perlu, you don't have to have the right privilege. Nggak perlu, bisa aja dari keluarga sederhana, dari manapun. If you have the will, you can make it. Terus paling penting juga tetap please be kind.
baik sama orang lain. If you do have the opportunity to come to MIT atau Stanford, bisa datang ke sini. Tolonglah bantu adik-adik kelasmu untuk bisa daftar ke MIT dan Stanford. Kita sebagai bangsa Indonesia nggak cuma bisa sukses kalau 1 orang atau 2 orang aja yang ke MIT dan Stanford. Kita butuh lebih banyak lagi mahasiswa yang bisa belajar ke sini dan juga bisa membantu bangun negara Indonesia. Terima kasih.